Kabar langsung dari The Times of Israel bahwa Presiden Indonesia memberikan lampu hijau untuk kunjungan ke Israel, namun ragu setelah rencana kunjungan itu bocor. Memang lagi ramai di Indonesia perbincangan tentang rencana Prabowo yang akan datang ke Israel. Lalu rencana itu diperbincangkan di berbagai macam media televisi dan mereka menuduh bahwa itu adalah berita hoaks dari Israel. Tetapi dari berita Israel membantah itu bukan berita hoaks. Itu rencana ada lampu hijau ya. Ada lampu hijau, memang benar ada lampu hijau dari Prabowo untuk berkunjung ke Israel. Namun rencana tersebut ya ragu-ragu setelah Prabowo jadi ragu-ragu setelah rencana kunjungan itu bocor, kawan-kawan. Oke. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kawan-kawan untuk subscribe dulu channel ini, dan terima kasih untuk kawan-kawan juga yang sudah mendukung pelayanan Pavili Pedesaan. Kalian semua luar biasa. Berkat dukungan kalian semua, kita bisa juga berbagi dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Dan Anda bisa menabur lewat nomor rekening yayasan, bisa langsung scan barcode kris, atau juga lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini informasi lengkapnya. Presiden Indonesia memberikan lampu hijau untuk kunjungan ke Israel, namun ragu setelah rencana kunjungan itu bocor. Ini ditulis oleh Times of Israel. Presiden Indonesia Prabowo Subianto awalnya telah memberikan lampu hijau kepada para narasumber bahwa ia akan melakukan kunjungan bersejarah ke Israel pada hari Senin. Namun ia sangat khawatir akan adanya penolakan dari dalam negeri atas langkah tersebut dan akhirnya membatalkannya setelah rencana tersebut bocor ke pers. Ungkap seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Times of Israel. Sumber itu mengatakan Jakarta kini mencoba menyelamatkan muka dengan meminta Kementerian Luar Negeri membantah laporan mengenai rencana perjalanan Subianto, sembari mengklaim bahwa rencana tersebut tidak pernah ada. Wah, jadi kawan-kawan, kenapa Menteri Luar Negeri begitu sibuk dan ribut dan berbicara di media-media bahwa rencana itu tidak benar, itu hanya kabar hoaks dari Israel dan bla bla bla. Ya, kita juga tidak tahu kawan-kawan apakah ini berita hoaks atau sebenarnya ini berita yang memang ada rencana dari Prabowo, ya baru rencana cuman sudah terlanjur di blow up, atau mungkin ini cuman cara Prabowo untuk menilai kira-kira bagaimana ya kalau isu ini dibuang, apa reaksi bangsa ini gitu kan. Tapi itulah ya, bangsa ini saking bencinya kepada Israel sampai-sampai mereka tidak ingin ya bersentuhan dengan Israel. Itulah kemunafikan. Tetapi teknologinya ya, komunikasinya, alat-alat canggih dari Israel mereka pakai. Itulah kemunafikan dari bangsa ini, kawan-kawan ya. Dan padahal Israel dengan Palestina aman-aman saja saat ini, justru Indonesia yang masih saja membenci Israel. Sungguh-sungguh tidak masuk akal, kawan-kawan. Ya, kita tunggu saja, kita sih berharap ya supaya perdamaian terus terjadi, Israel aman, Palestina aman, dan Indonesia jangan jadi bangsa munafik, jangan hanya menyukai teknologinya lalu membenci pembuat teknologinya ya. Tanpa para pembuat teknologi, Anda akan kembali ke zaman batu, men. Itu. Ya, kawan-kawan, thank you sudah menyaksikan. Salam waras dan bye-bye. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Octavianus Rihi, selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang, mengucapkan banyak terima kasih pada Sobat Waras Pavili 88 Channel yang menopang, membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sekaligus di
Dusun Mobopul, Desa Lelanjang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kami sekeluarga beserta jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami mendoakan Bapak Ibu kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.